Biografi Kiai Muhammad Jamhari Ghazali Anwar, pendiri Ikatan Pencak Silat Bunga Islam, yang beralamatkan di Ponpes Anur, Trisono, Babatan, Ponorogo. Selayang pandang, tanggal 30 Juni 1930 menjadi saksi lahirnya seorang bayi laki-laki yang kelak membawa pengaruh besar kepada puluhan juta umat Islam yang menjadi murid-muridnya. Bayi tersebut bernama Basir. Dalam sebuah riwayat, nama kecil Kiai Muhammad Jamhari Ghazali Anwar adalah Basir. Jamhari kecil dilahirkan dari pasangan sederhana Ki Muhammad Darman dan Nyai Satinem di Desa Numare, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Ibunya adalah wanita yang terkenal kuat dalam laku prihatin sejak muda. Sejak kecil, Kiai Jamhari Ghazali Anwar dikenal sebagai sosok yang ulet, pekerja keras, dan suka laku prihatin. Sebagai anak sulung dari 7 bersaudara, dia sangat bertanggung jawab terhadap ke-6 adiknya. Walaupun di usianya yang masih kecil, dia bekerja keras sebagai penyabit rumput dan pekerjaan lainnya yang sudah dia lakukan untuk membantu memberi nafkah bagi adik-adiknya. Menginjak remaja, Jamhari muda mulai berguru kepada kiai maupun ulama yang berada di sekitar Madiun. Tercatat ada beberapa kiai maupun sesepuh yang pernah didatanginya. Di antaranya Kiai Bakri di Numare, Madiun. Bersama salah satu sahabatnya, Suwandi almarhum, dia belajar ilmu agama maupun spiritualis kepada Kiai Bakri. Selain itu, tercatat pula dia juga menjadi santri dari Abah Danan di Trenggalek. Kepada ulama kos ini, Jamhari muda belajar ilmu agama dan tinggal satu kamar bersama Hasan Mangli. Sahabatnya ini yang kini kita kenal dengan Mbah Kiai Mangli, ulama kos dari Magelang. Puncaknya ketika Jamhari muda berguru nyantri kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Ashari dari Jombang. Dalam sebuah riwayat, dia sering diberi tugas oleh Mbah Hasyim untuk menemani bermain cucunya, yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sebagai seorang ulama yang linuih dan arif, Mbah Hasyim melihat sesuatu yang istimewa pada santrinya tersebut. Maka pada suatu ketika beliau memanggil Jamhari muda dan memberi tugas untuk mengembangkan dirinya dengan berguru kepada seorang alim di Buntet Cirebon yang bergelar Syekh bernama Imam Bakri. Dengan tekad bulat dan dilandasi sikap taat kepada dawuh gurunya, Jamhari muda berangkat ke Buntet Cirebon dengan menggunakan kereta api. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang wanita muda. Dalam percakapan singkat, wanita muda tersebut mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk sowan atau bertemu kepada Syekh Imam Bakri. Sebagai seorang santri yang menjunjung tinggi adab, dia merasa kurang pantas apabila sowan kepada ulama bersama dengan seorang wanita. Maka diam-diam dia memisahkan diri tanpa sepengetahuan wanita tersebut. Setelah sowan, dia menyampaikan bahwa maksud kedatangan karena diutus oleh gurunya untuk belajar kepada Syekh Imam Bakri. Beliau pun membimbing Jamhari muda dengan gemblengan lahir batin, jasmani, rohani. Setelah sekian waktu digembleng oleh tokoh alim tersebut, dia dinyatakan lulus dari Kawah Candra di Muka, Buntet Cirebon.
Sebagai pelajaran pamungkas, Syekh Imam Bakri memberi tugas untuk menyempurnakan pelajarannya dengan mencari seorang alim bernama Syekh Imam Rifai. Banyak versi tentang tokoh ini, namun yang paling masyhur, beliau adalah seorang wali kutub. Tokoh misterius ini bukan sosok yang mudah untuk ditemui, kecuali orang-orang yang terpilih, berhati suci, dan dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamhari muda harus berjuang untuk dapat bertemu dengannya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya dia berhasil bertemu di Banten. Ternyata Syekh Imam Rifai sudah lama menunggu kedatangannya. Tahap selanjutnya, Jamhari dapat piwulangan pengajaran langsung dari Syekh Imam Rifai Al-Bantani. Selama mengikuti pendadaran spiritual tersebut, dia mendapatkan gemblengan lahir batin, dan pada puncaknya mendapatkan ijazah Asmaul Haq. Pada saat wisuda itulah dia dipanggil langsung oleh Syekh Imam Rifai dan mendapat tugas untuk mengijazahkan atau mengajarkan Asmaul Haq kepada khalayak umum sebagai ladang dakwahnya. Mendapat tugas dan kepercayaan tersebut bukan malah membuatnya merasa senang. Sebaliknya, justru dia merasa keberatan karena tanggung jawab besar tersebut menyangkut dunia akhirat. Setelah menolak sampai 3 kali, gurunya tetap memberikan dawuh, maka sebagai seorang murid yang kewajibannya adalah taat kepada gurunya. Jamhari muda menerima tugas tersebut dengan iringan doa Syekh Imam Rifai, maka dia resmi diwisuda menjadi mujiz tunggal Asmaul Haq. Beliau menikah dengan 4 orang wanita. Mereka inilah yang selalu menemani dan membantunya dalam berjuang mendakwahkan Islam dan mengajarkan Asmaul Haq. Istri pertama adalah Nyai Supingah, tinggal di Balai Boto, Madiun. Istri kedua adalah Nyai Ismi Munawaroh, tinggal di Trisono, Babatan, Ponorogo. Istri ketiga adalah Nyai Siti Solehah di Madiun. Dan terakhir adalah Nyai Suparti, tinggal di Tulung Agung. Merekalah wanita-wanita hebat yang membantu dan mendukung dakwah beliau. Pada tahun 1967, diambil dari prasasti yang dibuat oleh santri Ponpes An-Nur, beliau pertama kali melaksanakan baiat atau pengijazahan Asmaul Haq kepada murid-muridnya. Atas ridho Allah dan restu gurunya, banyak orang berdatangan untuk mendapat ijazah tersebut. Murid-murid yang datang berasal dari berbagai latar belakang profesi, mulai tentara, polisi, pedagang, pengusaha, maupun birokrat. Bahkan tercatat beberapa tokoh besar juga menjadi muridnya. Di antara kalangan yang paling banyak adalah kaum muda. Ajaran tauhid mengajak umat untuk mengenal Allah, mendirikan sholat 5 waktu, dan bimbingan akhlak terpuji beliau kemas dengan bela diri pernapasan sebagai pintu masuknya, sehingga menarik kalangan muda yang gandrung dengan olah kanuragan. Semakin hari, murid beliau semakin berkembang pesat, sehingga pemerintah Orde Baru yang saat itu ketat mengawasi organisasi kemasyarakatan mulai mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Akhirnya, beberapa murid senior bermusyawarah dan membentuk sebuah wadah untuk menaungi kegiatan tersebut. Maka terbentuklah wadah organisasi yang bernama Napas Besi. Kegiatan Napas Besi berkembang semakin pesat dan sudah merambah berbagai daerah, mulai dari Madiun, Ponorogo, Magetan, Trenggalek, Tulung Agung, Mojokerto, dan sekitarnya.
Ribuan orang telah menjadi anggotanya. Namun, nama Napas Besi masih dirasa belum sesuai dengan inti ajaran Asmaul Haq. Maka beliau melaksanakan riyadhah istikharah dan memohon petunjuk kepada Allah untuk mendapatkan nama yang tepat. Melalui serangkaian peristiwa ruhani, maka beliau berketetapan hati untuk memberi nama bunga Islam. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada tahun 1979. Perjalanan dakwah beliau dilanjutkan dengan merintis pendirian pondok pesantren An-Nur di Tanpo II, di Sono Babatan Ponorogo pada tahun 1985. Di tempat inilah beliau meletakkan dasar perjuangan dan dakwahnya. Dengan modal swadaya, kerja keras dan sifat ulet telah diasahnya sejak kecil. Tidak tanggung-tanggung, pengeletakan batu pertama dilakukan oleh seorang tokoh nasional sekaligus muridnya, Muslimin Nasution, yang waktu itu menjadi pejabat penting di Bappenas. Pada tahun 1995, Menteri Penerangan Harmoko juga hadir untuk meresmikan Masjid Baitun Nur. Hebatnya, beliau menghadirkan tanpa melalui jalur birokrasi yang pada waktu itu sangat panjang dan sulit. Hal ini sempat membuat pemerintah daerah kalang kabut karena menteri tersebut datang tanpa persiapan penyambutan dan protokoler. Dari pondok pesantren An-Nur itulah siar Asmaul Haq dan wadah IPS Bunga Islam semakin berkembang luas ke seluruh wilayah provinsi di Jawa maupun luar Jawa. Bahkan beberapa kali beliau melaksanakan baiat di luar negeri, di antaranya Malaysia, Brunei, dan beberapa negara lainnya. Setelah bertahun-tahun beliau mendakwahkan tauhid melalui Asmaul Haq dalam wadah bunga Islam dengan berliku-liku jalan dan berbagai dinamikanya, perasaan keringat dan air mata, rasa lelah dan payah, pujian maupun hujatan yang beliau terima. Akhirnya guru besar kita, Kiai Muhammad Jamhari Ghazali Anwar, berhasil melaksanakan dawuh gurunya, Syekh Imam Rifai, beberapa puluh tahun silam. Beliau adalah seorang musyrid Asmaul Haq yang termansur dan diikuti jutaan murid-muridnya. Namun, di sisi lain, beliau juga seorang murid yang begitu taat kepada gurunya. Dedikasi hidup beliau adalah melaksanakan dawuh gurunya, menjalankan dan mengajarkan Asmaul Haq. Bahkan dalam kondisi sakit, beliau tetap istiqomah mengajarkan Asmaul Haq dengan melaksanakan baiat dan duduk berzikir. Larut dalam kenikmatan takarub sampai tak sadar banyak darah keluar di sekelilingnya. Senin Pon 17 Muharram bertetapan 3 Mei 1999, pada keheningan dan dinginnya subuh yang membalut segenap warga pondok pesantren An-Nur, telah menjadi saksi dari akhir perjalanan hidup luar biasa dari seorang murid yang begitu taat kepada gurunya sehingga menyandang derajat yang sangat mulia. Beliau wafat dan dimakamkan di pondok pesantren An-Nur. Kini beliau meninggalkan kepada kita amanah yang harus diperjuangkan, amanah yang sangat besar dan agung, mengingat bagaimana beliau dalam mendirikan dan merawatnya. Dengan menjaga dan mengembangkan ikatan pencak silat bunga Islam, pondok pesantren An-Nur, dan yang kemudian berkembang dengan didirikannya sekolah formal dan non formal, MTS An-Nur, MA An-Nur, dan Madin An-Nur, semoga menjadi bukti kecintaan kepada guru kita, Kiai Muhammad Jamhari Ghazali Anwar.
Semoga kita para murid Asmaul Haq, bunga Islam, senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meneladani beliau dalam menjadi murid yang selalu taat kepada guru, dijauhkan dari sifat khianat terhadap amanah yang beliau tinggalkan, sehingga kita kelak dikumpulkan bersama guru kita Yai Muhammad Jamhari Ghazali Anwar hingga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.